Bagi Anda penerima bantuan sosial, silakan Anda cek kondisi Anda. Apakah Anda masih bisa dikatakan layak sebagai penerima bantuan sosial? Karena di video ini saya akan menyampaikan kriteria terbaru yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial terkait dengan kelayakan para penerima bantuan sosial. Untuk itu Anda harus menonton video ini hingga tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Inspirasi Oktara. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki kita selalu dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah SWT. Amin ya robbal alamin. Sahabat Inspirasi Oktara, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Anda semua yang telah setia mensupport perkembangan channel Inspirasi Oktara. Saya ucapkan selamat datang bagi Anda para pendatang baru yang baru saja menemukan channel Inspirasi Oktara. Jika misalnya Anda suka dengan channel ini, silakan Anda like. Dan jika Anda memiliki pertanyaan seputar bantuan sosial, terutama bantuan sosial PKH, silakan Anda berkomentar. Yang paling penting adalah silakan tekan subscribe dari sekarang dan aktifkan tombol notifikasinya agar Anda bisa memperoleh informasi terbaru dari video yang saya upload di channel ini. Jangan lupa juga untuk share atau bagikan video di channel Inspirasi Oktara kepada siapapun, kepada semua orang yang membutuhkan informasi terkait bantuan sosial, terutama bantuan sosial program Keluarga Harapan. Hingga saat ini, proses perbaikan NIK yang invalid maupun data yang belum padan dengan yang ada di kependudukan catatan sipil ini masih terus berlangsung. Nah, di kesempatan video ini saya akan menyampaikan adanya surat yang diberikan oleh Kementerian Sosial kepada daerah masing-masing di seluruh Indonesia terkait dengan penilaian kelayakan bagi para penerima bantuan sosial. Melalui pidatonya Ibu Menteri Sosial, Ibu Tri Risma hari ini yang diupload oleh channel Inspirasi Oktara di video sebelumnya, beliau menyampaikan bahwa Kementerian Sosial membuka kesempatan yang seluas-luasnya untuk daerah dalam rangka melakukan verifikasi data atau penilaian kembali data yang dianggap layak atau tidak memperoleh bantuan sosial. Dan juga Kementerian Sosial mengumumkan bahwa untuk kuota masing-masing bantuan sosial dari PKH, BPNT maupun BST ini masih ada kekurangan data. Kekurangan data tersebut ini akan diisi dengan verifikasi data yang masih terus berlangsung. Dan juga Kementerian Sosial membuka kesempatan kepada daerah untuk melakukan usulan data baru untuk mengisi kuota yang ada. Bagi daerah dengan presentase 50% ke atas yang telah selesai melakukan verifikasinya, nah Kementerian Sosial ini memberikan kesempatan bagi daerah untuk melakukan verifikasi atau cek ulang kelayakan bagi para penerima bantuan sosial yang sudah berjalan. Di kesempatan video ini saya akan menyampaikan rambu-rambu atau dasar bagi daerah untuk menilai apakah penerima bantuan sosial yang ada di daerahnya ini masih bisa dikatakan layak atau tidak. Nah, bagi Anda penerima bantuan sosial maupun yang saat ini sedang pengajuan untuk bisa menerima bantuan sosial, Anda perlu mengetahui rambu-rambu yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Nah, saya akan membacakan lampiran dari surat yang diberikan oleh Kementerian Sosial. Surat ini adalah surat yang datangnya tanggal 16 Maret tahun 2021. Di dalam lampiran surat ini ada hal tentang verifikasi kelayakan penerima bantuan sosial. Saya akan membacakan ya. Syarat kelayakan penerima manfaat usulan DTKS. Jadi daerah yang ingin mengusulkan calon penerima manfaat dari DTKS yang sudah dikelola atau diolah oleh masing-masing operator harus memperhatikan syarat kelayakan ini. Penilaian kelayakan atas usulan data penerima manfaat program bantuan sosial sekurang-kurangnya harus memperhatikan hal-hal berikut. Ada banyak sekali poinnya. Yang pertama, angka garis kemiskinan tiap kabupaten atau kota masing-masing. Lalu yang kedua, Keputusan Menteri Sosial nomor 146 garis miring HUK garis miring tahun 2013
tentang kriteria fakir miskin terregister atau terregister ini maksudnya terdaftar, yaitu beberapa poin berikut. Nah, poin pertama, tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Dari sini jelas ya, tidak punya pekerjaan atau punya pekerjaan tetapi tidak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Selanjutnya, mempunyai kemampuan hanya menyekolahkan anaknya sampai jenjang pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama. Jadi, calon penerima manfaat ini hanya bisa menyekolahkan anak sampai tingkat SMP saja. Tidak ada kemampuan untuk ke tingkat yang lebih tinggi. Selanjutnya, mempunyai dinding rumah terbuat dari bambu, kayu, tembok dengan kondisi tidak baik atau kualitas rendah, termasuk tembok yang sudah usang, berlumut, atau tembok yang tidak diplester. Nah, ini terkait dengan kualitas dinding. Selanjutnya, kondisi lantai terbuat dari tanah atau kayu atau semen atau keramik dengan kondisi tidak baik atau kualitas rendah. Lanjut, atap terbuat dari ijuk, rumbia atau genteng, seng, bisa juga asbes dengan kondisi tidak baik atau kualitas rendah. Selanjutnya, mempunyai penerangan bangunan tempat tinggal bukan dari listrik atau dari listrik tanpa meteran. Nah, ini juga berlaku bagi KPM. Ya, banyak sekali KPM saya yang listriknya ini masih numpang kepada tetangga. Ya, berlaku seperti itu. Selanjutnya, luas lantai rumah kecil kurang dari 8 meter persegi per orang. Lanjut, mempunyai sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tak terlindung atau air sungai atau air hujan atau lainnya. Nah, jadi seperti misalnya KPM yang saya dampingi, ini sumber airnya berasal dari mata air yang tidak terlindung. Ini berasal dari swadaya masyarakat dan setiap bulan ada yang ditarik dari 3.000, 5.000 sampai 10.000 rupiah per bulannya. Lalu selanjutnya, mempunyai pengeluaran sebagian besar digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana. Jadi untuk calon penerima manfaat ini hanya bisa memenuhi kebutuhan pokok makanannya ini dengan sangat sederhana. Misalnya membeli lauk pauk yang harganya ya tidak tinggi lah. Misalnya untuk KPM bisa membeli daging setiap hari. Ini tentu tidak bisa dikategorikan sebagai keluarga yang prasejahtera. Selanjutnya, tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga medis, kecuali puskesmas atau yang disubsidi oleh pemerintah. Seperti misalnya para penerima JKN ya, atau PPI JKN KIS, atau BPJS Kesehatan yang disubsidi oleh pemerintah, khusus masyarakat prasejahtera. Selanjutnya, tidak mampu membeli pakaian 1 kali dalam 1 tahun untuk setiap anggota rumah tangga. Nah, itu adalah rambu-rambu yang diberikan oleh Kementerian Sosial bagi daerah yang ingin mengajukan usulan untuk penerima manfaat, baik itu bantuan sosial PKH, BPNT maupun bantuan sosial tunai atau BST. Nah, ada beberapa poin tadi yang menjadi perhatian untuk menjadi penilaian kita bahwa apakah calon KPM ini layak atau tidak dilihat dari kriteria-kriteria yang telah saya bacakan tadi. Tentu di lapangan kita akan mengalami berbagai hal karena kondisi ekonomi dan keadaan seseorang itu fluktuatif sekali, sehingga diperlukan adanya kebijakan dan kejelian dalam menilai objektivitas keadaan seorang calon penerima manfaat. Nah, lalu apakah Anda ini sudah masuk ke dalam kriteria tersebut? Tentu untuk para penerima manfaat yang saat ini sudah menerima bantuan, misalnya itu PKH, BPNT maupun BST, jika misalnya Anda merasa Anda sudah tidak layak untuk dibantu atau kondisi Anda sudah membaik, maka harapannya adalah Anda bisa secara mandiri mengajukan pengunduran diri dari kepesertaan program bantuan sosial. Bagi Anda yang kebetulan menemukan misalnya penerima PKH, ternyata sudah sejahtera, memiliki rumah yang bagus, misalnya sudah bermobil, atau memiliki hewan ternak yang banyak, atau misalnya bahasa mudanya adalah sudah sangat sejahtera atau mampu, silakan Anda bisa melaporkan kepada petugas. Nah, jangan lupa jika ada laporan, sertakan bukti yang akurat dan bukti yang bisa dipertanggungjawabkan agar menjadi penilaian tersendiri.
Nah, bagi para penerima manfaat yang saat ini sudah dikatakan mampu tetapi masih menerima bantuan, nah proses untuk graduasi atau dikeluarkan dari bantuan sosial ini akan terus berlangsung. Sahabat Inspirasi Oktara, itu saja hal yang perlu saya sampaikan kepada Anda terkait dengan aturan penilaian layak atau tidaknya penerima bantuan sosial. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda. Jika misalnya ada hal-hal yang ingin Anda tanyakan, silakan berkomentar. Terima kasih atas segala perhatian Anda dan mohon maaf apabila kata-kata saya ada yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.